permukaan? Ya. Nah, kita akan masuk ke bagian yang lebih teknis sekarang. Kalau kita bicara soal gerak di fisika, kalau kita bicara soal gerak di fisika, sub ilmunya kita sebut dengan mekanika. Tentu saja sebagai calon-calon anak teknik sipil dan kelautan, ya mungkin lingkungan juga, saya tidak. Ada lagi yang lain sih jurusannya ada TPSDA gitu atau tiga itu aja atau ada lima? Ya ada real, ada TPSDA juga ya. Ya oke. Tapi saya nggak akan sebutin semua lagi karena banyak. Zaman saya 2009, saya kuliahnya nggak di Jatinangor ya, maaf. Ya, saya anak Ganesha asli, saya masuk 2009, saya lulus S2-nya 2020, S3, maaf, S3 saya lulus 2020, pada umur 27 tahun. Ya, bayarannya adalah rambut saya. Ya, sub ilmunya di fisika kita sebut mechanics atau mekanika. Mekanika itu ada dua aspek. Pertama adalah kinematika, yang kedua adalah dinamika. Bedanya apa? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Apa bedanya? Kalau kinematika kita Ya, yang mana? Boleh. Kalau sinematika kita biasanya ngamatin geraknya aja dan kita ngitung kira-kira. Tapi kalau di animasi kita juga ninjau penyebab dari geraknya juga. Nice. Beli plus buat teman saya apa namanya? Enggak. Agra. 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 Aneh ya, anak ilmu jalan Agra. Oke, terima kasih. Kita beri plus lagi buat Agra. Betul? Beda kinematika dengan dinamika itu di aspek apa yang dikaji. Kinematika, kita hanya belajar deskripsi geometri dari geraknya. Ketika suatu benda atau objek itu bergerak, kalau kita hanya bahas dari sisi kinematika, kita hanya bahas gimana geraknya. Dia gerak dari mana ke mana. Dia gerak seberapa cepat. Dia gerak seberapa lambat. Dia gerak seberapa jauh. Dia pindah seberapa jauh. Berapa lama dia gerak. Kita nggak bahas dia geraknya kenapa. Atau seperti yang Agra bilang, penyebabnya. Sehingga dia hanya menunjukkan relasi antara sisi kecepatan, percepatan, dan waktu. Nanti kita akan perkenalkan apa ini semuanya, dan saya yakin Anda sudah tahu. Tanpa meninjau yang membuat dia bergerak. Sedangkan untuk dinamika, itu di depannya. Relasi yang menunjukkan penyebab dari gerak. Atau secara lengkap, kalau kita bicara gerak, bukan hanya gerak, tapi juga mungkin perubahan bentuk atau perubahan ukuran. Kalau menyebabkan gerak jelas ya, kalau saya dorong berubah posisi atau bergerak. Kalau misalnya perubahan ukuran, misalkan ya saya lempar bola salju, terus kemudian dia berkurang ukurannya. Kalau berubah ukuran, contohnya pernah lihat yang begini? Pecah. Oh, sama ya memang ya. Maksud saya martabak, tapi ngomongnya pizza. Memang ada ini ya, ada gap. Saya pikir ya, jadi pernah lihat orang bikin martabak atau pizza? Adonan yang disimpan itu kan bentuknya bulat ya. Ketika kemudian si mang-mangnya gitu ya, mau mang-mang pizza atau martabak memberi gaya, memberi gaya, kan gaya yang dilakukan kan didorong lalu diputar kan? Ya. Ya, ketika diputar bentuknya berubah dari yang awalnya adonan seperti ini jadi lembaran pipih. Ya, seru banget ya. Karena kalau biasanya nonton ada saya nggak tahu kalau pizza kalau nonton martabak kan kadang suka kayak ya, masih pakai helm gitu kan ya. Ya, kayak keren banget gak sih yang itu lantainya pakai marmer gitu kan dikasih minyak kemudian itulah bukti agar kita nggak boleh sombong. Saya dosen fisika, fisika saya S3, nggak bisa. Saya paham teorinya itu adalah gaya berputar, tapi ketika dikasih nggak bisa. Mama-mamang itu lebih jago. Nggak boleh sombong ya kan? Ya kan? Kalau mau adu, misalnya, oke, mungkin saya lebih pintar secara fisika, tapi kalau lomba memasak martabak, siapa yang akan menang?
Ya saya lah. Enggak tukang martabak. Kaget ya, kaget ya. Iya, itu tukang martabaknya dong. Ya, tukang martabak. Nah, yang banyak dipelajari juga satu hal lain dari dinamika adalah statika. Karena kita bicara soal dinamika itu bicara antara relasi gaya atau penyebab gerak atau sesuatu yang dikerjakan kepada suatu benda untuk membuat dia bergerak. Tapi jika kemudian gaya tersebut, gaya-gaya yang dikerjakan pada suatu benda tidak membuat dia bergerak, artinya bendanya diam. Tapi bukan berarti bendanya tidak dikenai gaya. Makanya ada aspek yang kita sebut statika. Ya, di mana pengaruh gaya eksternal itu ada, tapi bendanya diam. Nah, ini jadi berguna kan sebenarnya kalau kita bicara soal gedung ya. Ya, wahai saya ngomong di depan calon mahasiswa sipil, saya bukan sok tahu ya, mohon maaf. Kalau kita bicara soal membangun gedung, bukan berarti setiap tiang-tiang yang ada di gedung ini bersih dari gaya ya. Akan ada gaya gesekan dari manapun. Tapi disusun, diatur, dihitung sedemikian rupa sehingga resultan gaya yang bekerja pada setiap tiang itu nol. Sehingga tidak ada goyangan. Makanya kalau kita bicara soal struktur bangunan tahan gempa, itu bukan berarti bangunannya nggak goyang ya. Tapi ada struktur ketika tanah itu bergoyang, ada struktur bangunannya yang melawan secara natural. Sehingga ketika goyangan itu terjadi, gedungnya tidak runtuh. Tapi bukan berarti tidak ada gayanya kan? Itu yang pelajari. Dan saya bicara objek tadi, kalau kita bicara soal mekanika, apa yang dipelajari aspeknya ada tiga. Kita akan belajar hampir semuanya, kecuali statika mungkin nggak akan terlalu dalam ya. Anda akan belajar statika mungkin nanti ketika Anda masuk ke keahlian Anda, tapi secara prinsip akan saya berikan. Lalu objek dari gerak, tentu saja kita sebut istilahnya adalah benda. Ya, ini istilah. Jadi semua hal yang menjadi objek ketika kita belajar soal gerak, itu istilahnya adalah benda. Nah, benda itu yang akan kita pelajari di fisika dasar itu ada dua. Ya, ini bukan silsilah keluarga ya. Benda itu istilah ya, bukan nama marga. Ini benda titik, titik benda, benda tegar, tegar benda, Mbak titik sama Mas Tegar bukan kan ya? Nah, tidak terlalu lucu ya. Ya. Itu respect aja lah, jangan gitu. Ya ada benda titik dan benda tegar. Titik itu literally ya, ada artinya benda yang dipandang sebagai satu titik. Kalau kita tinjau suatu benda sebagai benda titik, maka dimensi yang dimiliki oleh benda itu diabaikan, tapi diganti oleh satu titik saja sebagai representasi. Itu artinya kita meninjau benda titik. Walaupun sebenarnya kan secara umum nggak ada benda titik. Karena kalau benda titik kan dimensinya nol, nggak ada. Ini kan dimensinya 3. Sedangkan benda tegar, ya, benda yang dimensinya tidak kita abaikan, ya, bentuknya seperti ini. Tapi lebih khususnya adalah kalau bendanya kita kasih torsi, bentuk bendanya tidak berubah atau tegar. Maka tadi adonan pizza atau martabak tadi bukan merupakan benda tegar. Kenapa? Karena adonannya kan bentuk seperti ini ya. Ketika kita kasih gaya berputar, bentuknya berubah. Ya, jadi kita nggak akan mempelajari benda-benda macam itu. Jelas? Kita hanya akan belajar di fisika dasar, itu benda titik dan benda tegar saja. Nah, untuk hari ini target saya adalah kita akan mempelajari yang paling pertama, atau yang paling dasar, yaitu kinematika benda titik. Atau kalau kita sebut